Kenapa harta benda? Kenapa mamon? Dari ayat ini kita udah tahu. Satu-satunya saingan Tuhan di hati manusia bukan setan, percaya sama saya. Saingan Tuhan di hati manusia ya mamon. Saingan Tuhan di hati manusia ya harta benda. Jadi kalau saudara nggak bisa manage, nggak bisa mengelola hati saudara terhadap harta benda, saudara nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Pertanyaannya kenapa harta benda jadi saingannya Tuhan? Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya manusia ini punya kesenangan, punya kebutuhan yaitu kontrol. Punya kesenangan, punya kebutuhan dalam kehidupannya yaitu yang namanya kendali. Selama masih dalam kendalinya, maka dia nggak akan apa-apa. Karena dia pengen selalu punya kendali. Jadi bicara mamon, bicara Tuhan, itu bicara siapa yang pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Jadi manusia itu pengennya punya kendali. Kalau dia kehilangan kendali, maka dia bilang, saya punya masalah. Jadi percayalah, apa yang dikatakan oleh masalah oleh manusia, karena manusia itu kehilangan kendali. Tapi tahu nggak otaknya manusia kalau dia berdoa, Tuhan tolong saya keluar dari masalah saya. Tahu nggak? Tujuannya sederhana, banyak manusia berdoa supaya Tuhan menjawab doanya dan dia kembali punya kendali. Dia akan berkata gini, weh sekarang saya punya kendali. Doa saya dijawab Tuhan, saya kembali punya kendali. Ingat, dia akan berkata apa? Saya kembali punya kendali. Habis itu apa yang dia lakukan? Dia akan meninggalkan Tuhan. Karena buat dia, Tuhan cukup menolong dia hanya untuk kembali mendapatkan kendali. Sedikit orang Kristen yang berdoa begini. Tuhan, saya itu gak bisa apa-apa. Saya itu gak ngerti. Ini masalah saya. Tuhan, bukan saya lagi. Tapi engkaulah yang pegang kendali atas hidup saya. Amin. Engkaulah yang pegang kendali atas hidup saya. Orang Kristen model begini, ada masalah, enggak ada masalah, tetap setia ikut Tuhan. Karena dia tahu cuma Tuhan yang sanggup pegang kendali atas hidupnya. Bukan yang lain.